Oke, selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini saya nggak sendiri dan tamunya juga istimewa karena di sela-sela kesibukannya beliau hadir bersama kita untuk sharing sama-sama pada siang hari ini. Langsung saja saya sapa, bersama saya Bapak Rahmat Samulo. Pak Sam, apa kabar Pak? Baik, kondisinya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kantor di YDBA tadi jadi lancar-lancar aja perjalanan ya Pak? Iya, jalan kaki aja Jalan dari kaki. DBA ke sini. Karena Jumatan saya juga di sini. Oh iya, berarti emang sudah familiar dengan Masjid Asra gitu. Nah ternyata di Masjid Asra atasnya ada studio podcast yang bisa untuk sharing ya Pak ya? Betul. Iya. Pak Sam, izin ya Pak, Bapak kan lahir di Bukit Tinggi Sumatera Barat ya Pak. Kalau boleh di-sharing gitu, dari anak Sumatera gitu ya Pak, sampai akhirnya bisa ketemu dengan Asra, awalnya dulu gimana sih Pak? Ya. Sebenarnya saya di Bukit Tinggi itu cuma numpang lahir. Oh, Gitu oke. ya. Iya. Jadi saya kelas 1 SD itu udah di Jakarta. Jadi sampai SMA itu di Jakarta. Jadi sebenarnya lahir di Bukit Tinggi, numpang lahir ya. Kemudian besarnya di Jakarta gitu ya. Gitu. Nah, ketemu Astranya SD sampai SMA saya di Jakarta. Kemudian baru kuliah di Bandung. Nah, setelah dari Bandung waktu itu Astra datang ke tempat kuliah saya di ITB gitu ya. Cari manajemen trainee gitu ya. Nah, salah satu yang kesaring ya saya gitu ya. Cuman waktu itu memang belum tamat gitu ya. Jadi tes sudah beres, tinggal nanti dia bilang kalau udah lulus lapor ke Astra, nah langsung masuk kerja. Oh gitu. Jadi Berarti gitu ceritanya statusnya kenapa. masih mahasiswa dulu ya Pak, Mahasiswa ketemu waktu Astra di gitu tes. ya. Nah Mahasiswa tingkat terakhir. Tapi. udah akhir. Nah awal mula ketemu grup Astra itu perusahaan apa? Nah, mungkin saya cerita dulu nih yang Boleh. menarik ya. Iya. Saya itu kan SD di daerah Senen, nggak jauh dari sini. SMP di Sunter, Sunter 1 di situ. Nah, SMA di Tanjung Priuk, Oke. ya. Jadi sebenarnya lingkungan Sunter ini nggak asing bagi saya dari saya kecil, gitu ya. Kemudian cuman kuliah aja ke Bandung, nggak taunya diterima di Astra, Di Astra. semuanya di Sunter. Oh berarti langsung di Sunter ya Pak? Ya, jadi saya ini hidupnya memang nggak jauh dari Sunter. Sampai hari ini di Masih DBA di Sunter Sunter ya, Pak? lagi kan Iya. gitu. Nah mungkin ya itu cerita menarik lah menurut saya ya. Nah waktu itu pertama saya di interview karena udah lulus tes itu di Toyota Astra Motor. Jadi saya berkarir pertama kali di Toyota Astra Motor di TAM. Tam ya. Tam yang di sini berarti ya Pak, yang di depan sini ya? Di pojokan. Oh oke. Dan di Toyota juga kalau tidak salah pengalamannya juga cukup lama ya Pak, sekitar 24 tahun mungkin ya Pak? Betul. Waktu saya bergabung dengan Toyota itu, TAM dan Temin itu masih satu perusahaan, Masih. belum dipisah Ya. seperti sekarang. Sekarang kan ada TAM sendiri, Temin sendiri kan. Nah waktu itu gabungan. Nah jadi saya waktu itu masuk ke bagian produksi awal. Mau produksi dulu. Iya, bagian produksi. Ya kemudian beberapa tahun kemudian selalu berpindah-pindah bagian gitu. Tapi masih di Toyota ya Pak? Masih di TAM. Ya. Gitu kira-kira perjalanannya. Oke, nah berarti tadi awal mula masih area Sunter, berarti Bapak ini warga lokal Sunter juga Pak ya? Makanya. Gitu, ring 1 lah kalau biasa kita sebut ya gitu. Iya. Di Toyota dan setelah cukup lama di Toyota, Bapak diamanahkan untuk ke beberapa perusahaan yang lain yang di grup Astra ya Pak? Nah, mungkin sebelum itu saya mau cerita sedikit. Di Toyota itu berapa ya, 3-4 tahun atau 5 tahun sekali saya selalu pindah bagian. Pindah bagian, oke. Tadi kan yang pertama di produksi. Produksi. Terkait dengan purchasing waktu itu, komponen untuk perakitan mobil. Kemudian 4 tahun pindah ke hubungan pemerintahan. Yang ngurusin bea cukai, perindustrian, Skovindo, keuangan segala macam lah gitu ya. Itu 5 tahun di situ. Kemudian setelah itu, setelah 5 tahun di sana pindah lagi
Pindah bagian lagi ya Pak? Ya, ke bagian part center. Jadi yang ngurusin spare partnya Toyota seluruh Indonesia lah gitu ya. Kemudian pada saat di part center saya juga concurrent di after sales marketing gitu ya. Jadi saya handle seluruh after salesnya waktu itu sebagai koordinator gitu ya. Kemudian setelah itu baru saya masuk ke sales unit, sales division waktu itu di TAM gitu ya. Setelah itu sempat ke Auto 2000 dan balik ke Toyota Astra Motor itu sebagai marketing director. Oke. Ya. Nah, itulah perjalanan saya waktu di Toyota atau TAM. Berarti paling lama memang Bapak bertugas di Toyota ya Pak? Iya, 24 tahun. 24 tahun. Ini kalau di total kayaknya pengalaman kerja Bapak sama saya lebih panjang pengalaman kerja Jangan-jangan Bapak umur ini. kamu lebih kecil dari Iya, pengalaman. gitu. Nah Pak, saya penasaran ini nih Pak. Tadi kan Bapak cerita tentang selama di Toyota pindah beberapa bagian gitu. Yang mana seperti kita ketahui kalau pindah itu kan berarti harus ada kemampuan beradaptasi juga gitu. Nah kira-kira tantangannya gimana Pak pas pindah bagian di Toyota itu tadi? Itu benar sekali. Jadi kalau saya refleksi ke dulu, sebenarnya zaman dulu itu nggak banyak orang-orang yang pindah-pindah bagian, terutama di Toyota ya. Jadi kalau dia udah di situ ya di situ aja atau paling pindahnya nggak jauh-jauh gitu ya bagiannya. Gitu. Kalau saya ekstrim dari produksi, purchasing, kemudian government relation ya, kemudian spare part, kemudian service, kemudian ke sales, ya, kemudian ke marketing, ke Auto 2000, balik baru di marketing director. Ya. Nah, jadi sebenarnya adaptasi itu emang penting, gitu ya. Kalau kita itu sering berpindah-pindah, ya. Tapi di satu sisi kalau kita sering berpindah-pindah, itu pengalaman kita jadi banyak. Nah, itu dia Pak. Itu dia Pak. Cuman tantangannya itu adaptasinya yang nggak gampang gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa jalani dengan baik ya, adaptasi di seluruh tempat di Toyota di TAM itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah hubungan dengan orang sih. Kalau kita bisa masuk ke satu tempat dan berhubungan baik dengan orang yang ada di tempat baru ini, akan smooth sih. Jadi kunci utamanya relation dulu. Jadi pengalaman saya kalau masuk ke satu tempat, kan saya orang baru nggak ngerti apa-apa kan, technically gitu ya. Tetapi saya deketin tuh orang-orang yang ada gitu ya. Saya ajak ngomong segala macam lah pokoknya. Dia dekat sama saya, baru saya bisa masuk ya apa yang bisa ada di pemikiran saya. Gitu ya. Kuncinya sih itu. Berarti jadi hubungan dengan orang baik. Maka kalau lingkungan sudah baik, kita kerja juga adaptasi lebih cepat lah ya. Oke. Nah, tadi di Toyota cukup panjang gitu. Terus juga setelah tadi saya garis bawahi bahwa poinnya dipindah-pindah berarti pengalaman kita makin kaya ya Pak di pekerjaan tersebut gitu ya, sehingga mungkin itu juga yang menjadikan Bapak diamanahkan kembali selain ke Toyota pindah juga ke beberapa perusahaan tadi ada Auto 2000 juga gitu. Kunci pengelolaan perusahaan itu sebenarnya gimana sih Pak? Jadi saya tambahkan dulu dikit karena tadi di TAM Toyota itu terakhir 2015. Jadi 2016 sampai 2024 saya juga yang pertama ke Isuzu saya. Isuzu itu panjang. Jadi kira-kira 2016 sampai terakhir kemarin 2024. Kemudian dalam perjalanannya saya juga merangkap di Udami. Itu Uditrak gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum ke Isuzu saya juga pernah di Astra Infrastruktur. Astra Infra. Jadi menghandle yang sekarang tuh jalan tol, pelabuhan gitu ya. Nah, di situ 2016 sampai 2018. Isuzunya baru 2018 sampai tahun ini di April gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Toyota 24 tahun, kemudian di
Astra Infrastruktur itu 2,5 tahun lah ya. Nah, kemudian setelah itu balik ke otomotif, Isuzu, kira-kira 6 tahun, ya. Kemudian sambil jalan 2022 kalau nggak salah, saya disuruh ngerangkap juga di UD Truck. Gitu ya. Nah jadi itu kira-kira 24 tahun di Toyota. Di TAM, kemudian sisanya itu tadi Astra Infra, Isuzu, UD Truck gitu ya. Nah totalnya hari ini ya 33 tahun udah saya, makanya saya nggak tahu nih umurnya Itu tadi kamu berapa saya gitu. 32 tahun aja belum kan nyampe benar, Pak. Kan? Iya. Saya bilang Gitu. benar. Jadi pengalaman kerja saya lebih panjang dari Iya. umurnya kamu. Iya Pak. Gitu, berarti benar saya berasa ngobrol sama orang tua saya nanti saya Iya Pak. pasti. Gitu. Nah Pak, saya lanjut lagi ya Pak. Kan kalau di grup Astra ini pasti sudah sangat familiar di prinsip-prinsip biasa kita sebut sebagai Kaizen gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak seberapa pengaruh prinsip Kaizen itu dalam kepemimpinan Bapak mengelola perusahaan di grup Astra tadi Pak? Ya. Jadi gini ya, setiap kita masuk ke lingkungan baru, itu kan kuncinya orang, how to handle people. Kan? Relation kita gimana gitu ya. Kemudian tadi ditanyakan gimana sih pindah-pindah itu dan peranan continuous improvement atau Kaizen itu kan gitu ya. Kalau saya melihat Kaizen itu sesuatu yang bukan hanya improvement, tetapi lebih apa yang bisa kita berikan yang lebih dari yang ada saat ini. Gitu. Nah, sehingga pemikirannya itu agak luas gitu ya. Karena kalau Kaizen kan kadang-kadang orang berpikir itu di level menengah ke bawah gitu ya. Manager atau division ke bawah gitu ya. Karena teknis gitu ya. Tapi kalau Kaizen kita angkat ke level yang lebih tinggi sebagai BOD atau sebagai chief, nah itu harusnya berpikirnya improvement apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan yang kita pegang ini. Ya improvement tentunya sesuai dengan harapan pemegang saham kan gitu ya. Customer juga segala macam gitu ya. Nah itu pengertian Kaizen bagi saya adalah apa yang bisa diberikan lebih baik dibanding dengan kondisi hari ini waktu kita sebelum masuk gitu ya. Nah kira-kira bahasa high levelnya itulah. Gitu. Iya, berarti perbaikan gitu ya Pak, secara terus menerus gitu, atau familiar kalau di kita di Muslim gitu ya Pak, bahwa hari ini memang harus lebih baik dari hari sebelumnya gitu ya Pak. Nah Bapak sepakat juga dengan hal tersebut ya Pak ya? Karena waktu saya kuliah dulu kita sama teman-teman punya kaos, jadi di situ tertulis we make it better. Jadi artinya kita tidak bisa membuat yang sempurna sebenarnya. Yang sempurna kan milik yang di atas kan gitu ya. Kita hanya bisa membuat lebih baik dan lebih baik terus. Gitu. Nah, make it better gitu ya. Itu kayaknya bisa inspirasi kita selain ada kaos marbot Pak, nanti kita bikin juga we make it better gitu ya. Nah, Pak, kita mau coba ngobrolin tentang Kaizennya itu sendiri ya Pak gitu, karena kalau kita amati tidak hanya dalam tataran perusahaan gitu ya Pak perbaikan itu, tapi kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari perbaikan tersebut juga pasti sangat baik gitu ya Pak gitu. Nah untuk ini Pak, penerapan Kaizen yang dalam tataran perusahaan gitu, contoh yang sederhana atau yang mudah kita pahami seperti apa kira-kira Pak? Nah saya mungkin banyak contoh, karena saya kan di Toyota aja udah berapa bagian tuh saya tempati gitu ya. Kemudian di perusahaan, di Isuzu dan lain sebagainya. Mungkin saya kasih contoh di waktu saya di Isuzu deh. Boleh. Di Isuzu tahun 2018, kemudian saya ketemu, saya datengin dulu orang-orang Isuzu yang sudah ada di situ. Saya ngobrol gitu ya, untuk mengetahui kondisi hari ini seperti apa,
cara kerjanya seperti apa. Kemudian saya tanya ke sifatnya partner saya, orang Isuzu ini ekspektasinya apa. Kemudian saya gali semua. Kemudian saya datang ke beberapa BOD Astra juga. Harapan mereka untuk Isuzu apa sih? Gitu ya. Nah, setelah saya dapetin masukan, baik dari orang dalam, kemudian pengambil keputusan di Isuzu dan juga BOD Astra, saya bisa menyimpulkan, oh hari ini kondisinya begini. Apa yang bisa kita berikan lebih gitu ya, ke depannya untuk Isuzu gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya analisa, diskusi dengan tim yang ada di Isuzu, kita lihat kondisi di lapangan, ya, akhirnya saya bisa paham bahwa Isuzu ini akan maju kalau pendekatannya dirubah. Oke, menarik. Nah, saya melihat waktu itu pendekatan orang-orang Isuzu itu pendekatan passenger car. Coba gimana tuh Pak pendekatan passenger car itu gimana Pak? Dulu kan Panther terkenal ya. Nah, jadi semua orang di Isuzu itu badannya itu badan passenger gitu ya, mobil penumpang gitu ya. Padahal pada saat saya masuk Panther udah nggak ada, udah hilang tuh. Isuzu hanya jual mobil-mobil komersial, truk dan pickup. Gitu. Nah, ternyata pendekatan passenger car nggak cocok dengan jualan mobil komersial. Ya, contohnya kalau mobil passenger atau penumpang itu kita belinya biasanya kan untuk penampilan, kemudahan kemana-mana, kan. Kemudian ada gengsi juga di situ. Ya, kemudian ya macam-macam lah. Kita mempertimbangkan, oh keren nggak, teknologinya gimana, maju nggak, segala macam. Tapi beda dengan komersial. Komersial itu orang beli mobil tujuannya bukan yang tadi, buat nyari duit. Lebih ke fungsinya ya Pak? Iya, dia kayak mesin itu. Jadi seolah-olah dia beli mesin, berproduksi. Nah, apakah produktivitasnya ini bagus apa enggak? Nah, artinya komersial vehicle atau mobil komersial ini end of mind-nya adalah nyari duit. Bukan untuk transportasi penumpang, bangga segala macam, enggak gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Berarti kan kalau kita ketemu customer passenger car, tentunya kita jual, oh penampilannya bagus nih, dia hemat, nih nyaman segala macam. Kalau di komersial nggak bisa ngomong gitu. Kita akan ngomong bahwa mobil ini Anda beli sekian, dia bisa menghasilkan lebih untuk keuntungan Anda. Artinya apa? Pasti hemat. Kemudian nggak rewel. Kalau ada kerusakan cepat, gitu mudah diperbaikin, gitu, Pak. Dan lain sebagainya. Hanya fokus ke situ. Mereka nggak penting, oh truknya keren ya. Nggak penting. Teknologi truknya gitu ya Pak. Teknologi truknya canggih nih, nggak penting. Yang penting nggak rewel, spare partnya gampang gitu ya. Itu sangat berbeda. Nah, saya bisa menjelaskan ini karena dulu 24 tahun di passenger car di Toyota, di Isuzu saya masuk sebagai komersial. Atau kendaraan niaga. Jadi saya melihat dua dunia nih, ya. Ternyata berbeda. Nah, akhirnya singkat kata ya, karena kita menyadari itu, saya diskusi dengan BOD prinsipal, harus berubah nih orang-orang kita pendekatannya, gitu. Dalam meng-approach customer. Gitu. Artinya dirubah culture-nya. Dari culture jualan passenger car menjadi culture jualan komersial car yang ujung-ujungnya UUD. Customernya UUD banget. Kalau passenger nggak terlalu UUD gitu ya. Nah, jadi kira-kira gitulah. Nah, sehingga
waktu itu kita diskusi, bukan saya sendiri ya. Ya. Saya hanya melontarkan hal-hal yang saya temukan, kemudian tim diskusi gimana nih untuk menemukan jalannya perubahan culture ini. Kira-kira gitu. Iya, tadi yang menarik juga adalah untuk melihat sebuah permasalahan gitu ya Pak, yang kita sedang cari solusinya adalah kemampuan untuk mendengar sekitar dulu ya Pak ya, karena benar. untuk di kita juga pasti sangat bermanfaat gitu kemampuan untuk mendengar dan bisa memilah masalahnya tuh di mana gitu ya Pak, dan rasanya itu juga prinsip dari Kaiseng juga untuk efisiensi dalam pekerjaan gitu. Berarti seberpengaruh itu Kaiseng dalam produktivitas kerja ya Pak ya? Iya, sangat. Nah, tambahin dikit, mendengarkan diskusi dan lain sebagainya itu sangat penting. Kemudian ngedengerin harapan daripada stakeholder kita. Jadi yang itu tadi, kita kan orang baru nggak ngerti apa-apa waktu masuk di bagian baru ya, baik di TAM itu kan saya pindah-pindah. Saya kan orang paling bego kan secara teknis kalau waktu masuk sales division, kita orang after sales. Itu benar istilah aja kadang-kadang kita nggak ngerti. Belum familiar ya Pak? Iya. Nah caranya gimana ya? Kita banyak ngobrol di dalam, kemudian banyak ngobrol ke dealer, karena hubungan kita di sales itu kan dealer yang jualan kan gitu ya. Dengerin dia, baik sales, after salesnya. Kemudian ya kita dengerin dari pimpinan kita maunya apa. Kemudian kita dengerin dari Astra maunya apa. Sebagai joint venture kan. Kemudian dari Toyota Motor Corporation-nya maunya apa. Nah dengan memahami itu, kita melihat ada peluang untuk memperbaiki kondisi hari ini ke depannya. Gitu. Jadi saya banyak ngedengar. Kalau boleh saya lanjutin juga di YDBA, baru bulan pertama saya menjabat, saya datengin semua tuh stakeholdernya. Stakeholdernya rata-rata BOD Astra sih. Ya, BOD Astra, Bu Tiffany, ada Pak Santosa, Pak Gideon gitu ya, Pak Henry Tanoto gitu ya. Itu baru pembina itu, belum lagi yang penasehat segala macam saya datengin satu-satu. Saya gali ya, apa sih pandangan mereka terhadap YDBA dan harapan mereka apa. Nah, kemudian saya juga diskusi dengan teman-teman baru nih di YDBA. Menggali lah semuanya gitu ya. Nah, dari semua itu ya tiba-tiba di pikiran udah cukup komprehensif ya, karena stakeholdernya udah kita pahami, internalnya kita pahami. Nah, secara otomatis di kepala itu, oh ini bisa diperbaiki. Mappingnya kebentuk langsung ya. cepet kan gitu ya. How to-nya nanti kita diskusi sama anak buahnya gitu ya. Nah, jadi itu saya lakukan gitu ya. Jadi pendekatan seperti itu kalau di tempat baru sangat penting. Ya. Kalau enggak susah belajarnya. Gitu ya, tempat baru itu kan banyak ya, kita nggak pernah di situ. Harus memetakan medan dulu ya Pak ya, harus betul. Banyak mendengar. Dan memang kalau Kaiseng tadi ya Pak, berarti dimulai sebenarnya dari hal-hal yang kecil yang bisa kita bentuk ya Pak, tadi mendengar, terus juga ya sebenarnya mencatat pun juga bagian dari Kaiseng juga ya Pak, untuk bisa menemukan masalahnya apa, nanti solusinya seperti apa gitu. Kelemahan saya mau mencatat. Tapi kalau diskusinya bagus, saya akan ingat. Jadi nempel ya Pak, di nempel gitu long term memory ya. Gitu. Nah, kita coba dalamin lagi ya Pak, karena untuk mampu beradaptasi, mampu mendengar itu kan apa ya, keterampilan yang kayaknya di kuliah juga nggak ke situ Pak ya. Itu soft skill yang memang harus dikuasain juga untuk berada di tempat baru. Nah, boleh di-sharing nggak Pak tips untuk bisa menjadi pendengar yang baik gitu, orang mau cerita dengan kita dengan nyaman tuh seperti apa menurut Bapak? Kalau saya mungkin bisa beda pendapat. Memang itu
ada unsur karakter juga. Oh iya sih, iya. Tapi saya nggak mau nanti udah karakternya jadi nggak bisa dirubah, nggak juga gitu ya. Nah, yang penting kita memahami bahwa pentingnya kita berhubungan dengan orang-orang, stakeholder dan lain sebagainya itu supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yeah. Nah, kalaupun karakter orangnya sering ngasih direction terus gitu ya, nggak dengerin orang. Tapi kalau dia paham itu yang tadi, bahwa kita penting, akhirnya dia juga bisa ngerubah karakternya gitu ya. Minimal pada saat awal-awal gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang lebih penting itu tadi, pemahaman. Bahwa orang sekitarnya, stakeholder di luar perusahaan dan lain yayasan gitu ya, itu sangat penting gitu, untuk didengar. Nah, kalau statementnya gitu pasti walaupun orangnya karakternya nggak pendengar, pasti dia akan berubah. Dia berusaha mendengar gitu, walaupun gatel juga ya, karena dia biasa ini kan ngomong kan gitu. Iya, Ya. gitu. Nah, jadi itu aja sih yang bisa, menurut saya bisa berubah, ya, ngerubah orang gitu ya. Iya, menarik sih Pak. Ya. Karena ya itu tadi ya kadang ada posisi kita yang pengen selalu didengar gitu ya Pak. Gitu. Betul. Kita pengen selalu didengar, tapi ya untuk memahami sebuah masalah itu tadi memang harus betul mendengar dulu. Karena kita belum tentu Superman pada saat itu. Tapi kan ya di Amerika aja kan presidennya bintang film gitu. Dia kan nggak ngerti teknis kan. Dia harus dengerin kan semua orang ahli-ahli gitu kan. Nah setelah dia dengerin baru dia putusin. Yang mutusin dia. Gitu. Sama saya juga gitu. Setelah dengerin diskusi kan nggak mungkin dong yang mutusin anak buah kan. Saya yang mutusin setelah saya olah semua informasi. Iya, apalagi di grup Astra kan yang pada dasarnya lini bisnisnya itu adalah lini bisnis pelayanan gitu ya Pak ya. Sehingga untuk mendengarkan khususnya apa maunya si customer kita ini kan gitu juga menjadi sangat penting Pak ya. Betul. Nah contoh waktu di Toyota sebagai marketing director ataupun sales division head ataupun after sales division head, itu customer kita siapa sih? Customer Toyota Astra Motor itu kan nggak jualan langsung, yang ngejual kan dealer. Jadi customernya Tam pada saat di posisi saya di sana, customer saya itu adalah dealer. Jadi saya datengin tuh dealer-dealer yang gede-gede ya, nggak semua, kebanyakan gitu. Yang gede-gede saya datengin. Sekarang gimana sih situasinya? Kemudian harapan Anda apa sih? Kalau menurut Anda sebagai dealer, kelemahan Tam apa gitu ya? Wah dapat cerita banyak kan? Wah itu modal yang luar biasa. Gitu. Dari situ aja kita tinggal menilai yang disebut kelemahan ini apakah benar nggak kelemahan? Atau cuman sekedar dia nyalah-nyalahin prinsipal kan bisa aja. Tapi kan kita bisa olah. Ya. Pasti kita dapat banyak hal. Kelemahan-kelemahan yang real ya. Dari informasi itu. Kemudian kita dengerin orang dalam, dengerin orang produksi, dengerin BOD Astra, dengerin bos kita, presidennya kan, itu kan udah dapet kan semua tuh. Disambungin informasi tadi Pak. Iya, gitu. Pak, saya ada pengalaman juga tuh Pak, kan kalau di Yayasan Amalia Astra itu kan salah satunya ada program sosial juga gitu ya Pak. Nah kan kita ngasih bantuan dan segala macam gitu. Nah memang mendengar dan turun langsung itu adalah sesuatu yang sangat membekas gitu ya Pak di lapangan gitu. Nah saya tuh pernah ini Pak ngasih bantuan ke tunanetra gitu ya Pak. Ke tunanetra ya dengan segala keterbatasannya gitu. Saya baru kali itu tuh maksudnya berinteraksi langsung gitu. Jadi feel-nya kalau diceritain orang kan gitu ya Pak. Tapi kalau pas kita ke lapangan langsung nah feel-nya itu jadi kerasa lah gitu sehingga itu kita bisa menyampaikannya dengan hati ya sama kayak Bapak cerita ke saya ini tadi kan karena Bapak yang melakukan gitu ya jadi nilainya juga sampai gitu ya. Tapi yang melakukan bukan saya nanti orang-orang sesuai fungsinya tapi saya menyarikan isunya ini loh kayak tadi itu di Isuzu
oh kayaknya culture kita harus berubah. Ya. Ya, dari badan jualan mobil passenger ke mobil komersial. Di mana kita paham bedanya apa, customer tuntutannya apa. Nah, saya ngomong ke anak buah saya, tolong pikirin how to-nya untuk ngerubah culture ini. Nah, itu udah stepnya bukan saya gitu yang mikirin itu. Tapi setelah mereka buat caranya, mereka kembali ke saya, oh Pak, nih idenya gini. Pilihannya gitu ya Pak. Mutusin saya kembali gitu ya. Oke, kita pakai jalan ini nih. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang sangat sibuk, karena kadang-kadang kan ada pimpinan mikirin strategiknya juga, mikirin eksekusinya juga. Nah, eksekusinya saya serahkan ke tim di bawah, tapi saya PDCA, saya cek. Waduh, itu Gitu ya. Kalau enggak jalan-jalan juga. Gitu ya. Nah, jadi waktu kita sepakat, oh cara ngerubahnya gini. Ya, adalah PDCA-nya. Rutin kita lihat benar nggak dijalanin. Masih ada di mana kelemahannya, kesulitannya apa. Kita diskusi kalau ada kesulitan gimana ya solusinya gitu. Nah, gitu. Jadi Astra itu ngajarin luar biasa sih. Nilai-nilainya Pak ya. PDCA-nya itu continuous improvement-nya itu luar biasa gitu ya. Dan nggak ngawang-ngawang ya. Jadi kan banyak juga orang mikirnya ngawang-ngawang, strategik semua gitu. Tapi ngejalaninnya nggak bisa Pas gitu. actionnya kurang Pak ya. Gitu. Nah, ini harus imbang antara tadi ngumpulin informasi semua itu kan strategik kan. Ya. Nah, setelah strategik ini harus dicari cara kan. Nah, setelah caranya dapat beberapa alternatif, sebagai pimpinan kita putusin, oh kita lewat jalan ini. Ya. Nah, setelah kita putusin, kita harus PDCA. Memastikan apa yang kita sepakati itu benar-benar jalan. Berjalan ya Pak. Iya. Kalau cuman mikir strategik, tapi nggak bisa dijalanin, menurut saya kita hanya pengamat gitu ya. Hanya bisa bicara gitu. Kayak kalau nonton bola, Komentator kan jago bener kan. Lebih semangat gini gitu. Tapi coba suruh main bola, nggak bisa. Baru lari udah ngos-ngosan kayaknya ya Pak. Nah, di Astra atau di perusahaan manapun saya yakin leader itu bukan hanya bisa berbicara strategik, tapi dia juga harus bisa memastikan ya action itu benar-benar jalan. Gitu. Itu luar biasa Astra ngajarin itu rapi gitu ya. Dan ini harapan saya ya jadi apa ya dasar sharing untuk anak-anak muda ya. Terutama di Astra ya di masjid di mana gitu ya. Supaya maju gitu ya. Jadi tidak hanya jago merencanakan ya Pak, tapi eksekusinya juga harus bisa berjalan gitu. Harus di PDCA. Nah, saya mau bawa ke sini nih Pak. Ya. Pada saat kita, ya misal saya nih gitu jadi tim Bapak gitu ya. Nah pada saat kita eksekusi plan yang sudah buat tadi gitu ya. Seberapa penting peran pendampingan dalam eksekusi itu gimana kira-kira Pak? Ya, nah ini karena saya 33 tahun di Astra, jadi punya pengalaman macam-macam. Gitu. Ada anak buah, kita jelasin, kemudian dia bikin action plan segala macam, dijalanin, hasilnya bagus, kemudian dicek KPI-nya nyampe. Gitu ya. Ya. Tapi ada juga anak buah kita. Dia bikin action plan yang sesuai dengan strategi itu. Kemudian dia jalanin mentok sana, mentok sini. Gitu ya. Nah, kemudian tentunya KPI-nya nggak nyampe. Nah, seharusnya atasan itu harus mencurahkan waktu ke yang kedua ini. Kalau yang udah jalan kan nggak usah terlalu ini kan, nggak usah terlalu dipegangin kan. Tapi kalau yang mentok sana, mentok sini, kita harus turun, bantuin dia. Jangan istilah saya tuh, jangan ini bawahan kita udah bentur tembok, kita benturin lagi gitu ya. Tapi waktu dia udah bentur tembok, udah nggak kuat nih, kita lihat nih nggak bakalan beres, kita turun bantuin supaya
nggak selesai. Kita bantuin berbagai macam ya, sebagai atasan kan bisa langsung kita bantu atau kita panggil bagian lain atau kita suntikan orang atau dana atau apa supaya anak buah kita ini berhasil, dia bisa keluar dari permasalahan dia. Dan itulah peran pemimpin ya Pak ya. Di situ harus hadir ya. di saat-saat krusial juga untuk si PIC atau si tim tersebut ya Pak. Dan banyak juga yang saya lihat ya mudah-mudahan nggak di Astra ya. Jadi anak buahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah habis lah ide-idenya segala macam, masih di Uber. Lo gimana sih? Kok nggak ada hasil? Nah, itu yang maksud saya tuh bentur tembok gitu. Harusnya dia turun. Oh ya udah kita diskusi kesulitan kamu apa? Ayo kita carikan solusi. Oh iya kayaknya kamu perlu dibantu nih sama bagian lain. Saya panggil gitu ya. Atau relation dia dengan perusahaan tertentu gitu yang nggak punya, saya telepon perusahaan itu. Ini anak buah gue mau ngadep nih. Nah kalau saya yang telepon kan jauh lebih ini. Powernya lah. Kalau saya nggak punya akses, saya minta ke bos saya, bisa nggak bantuin nih? Ini manajer ini agak kesulitan. Nah kalau dia ada akses kan lebih gampang kan gitu ya. Apalagi kalau sama-sama Astra komunikasinya pasti bisa Pak ya. Ya kalau di dalam Astra kita bisa handle lah gitu ya. Menarik. Ya. Kemampuan bantu timnya keluar dari masalah. Coaching counseling itu penting banget. Kalau enggak ada yang sukses anak buah kita, ada yang babak belur gitu ya. Ya kita pastilah ada starnya kan. Tapi kita nggak mau juga ada yang di bottom gitu. Minimal ya oke lah gitu ya, dengan bantuan kita. Ya. Menarik Pak, cara pengelolaan gitu ya. Nah sekarang saya mau coba bawa diskusi kita atau obrolan kita nih Pak Kaiseng tadi yang manfaatnya begitu banyak karena kami ini gitu ya Pak, ranahnya itu adalah di lingkungan masjid musola di grup Astra. Kira-kira Kaiseng itu bisa nggak sih Pak dibawa dalam pengelolaan masjid atau gimana menurut Bapak? Ya. Gini ya, ini pemahaman saya bisa salah nih. Saya bukan orang masjid. Jadi masjid itu harus bisa merubah orang. Waduh, Gitu iya Pak, iya Pak. Ya kan? Jadi saya pernah punya pengalaman di satu perusahaan. Saya lihat pengurusnya itu, sorry itu saya nih, saya nggak nyebut inilah tempat ya. Pengurus masjidnya itu pakai aliran tertentu, ya, yang mana itu sangat strict, ya, dengan aturan-aturan, gitu ya, sehingga, ya, karyawan yang ada, yang tingkat kadar keislamannya masih nggak terlalu dalam, ya, akhirnya nggak mau datang ke masjid. Waduh. Itu artinya apa? Bahwa dia membuang kesempatan memperbaiki orang yang tadinya so-so gitu ya keislamannya untuk ditingkatkan. Karena dia datang aja udah males lihat, oh ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah jadi dia akhirnya orang-orang yang tadinya mau datang ke masjid dan bisa berubah, akhirnya nggak datang. Akhirnya masjid itu diisi orang-orang yang memang tingkat keislamannya udah tinggi-tinggi semua gitu ya. Malah jadi kalangan tertentu aja Pak ya? Iya, jadi eksklusif. Nah waktu itu saya panggil pengurusnya. Ya karena saya leader, saya orang Islam kan berani dong. Nah, saya panggil, lo kalau begini caranya, ini masjid jadi eksklusif. Hanya untuk kalangan orang Islam yang benar-benar mungkin levelnya udah nilainya itu 8 gitu ya. Sedangkan kebanyakan di perusahaan ini levelnya masih 5-6 loh. Nah dengan cara Anda ini mereka malah reluctant ya untuk masuk ke masjid. Akhirnya masjid ini jadi eksklusif seperti hari ini. Nah itu contoh ya. Nah artinya masjid itu kembali ke yang tadi harus bisa
membuat orang berubah. Yang banyak keislamannya yang udah 8 ke atas atau Masih 5-6 tadi ya Pak? 5-6. Menurut saya banyak yang 6 ke bawah gitu ya. Justru ini yang harus Didekati ya Pak? ya Dirangkul didekati, gitu ya? dirangkul, kemudian pelan-pelan kita ajarin Islam yang benar itu gimana gitu ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan Kaiseng juga. Artinya kita harus ya sebagai apa nih istilahnya marbot ya. Marbot Pak. Sebagai marbot kita harus melihat tujuan masjid ini apa sih. Mudah-mudahan benar ya yang saya maksud tadi ya. Oh tujuannya ini. Kemudian hari ini apa penceramahnya, suasana masjid, aturannya dan lain sebagainya mendukung nggak ke arah tujuan itu tadi. Kalau enggak ya perbaiki pelan-pelan. Kaiseng nggak pernah bilang memperbaiki itu langsung cepat gitu, enggak, bertahap. Jadi apa dulu yang bisa dilakukan gitu ya. Nah dengan begitu nanti pelan-pelan tujuan yang ingin kita capai itu apa ya istilahnya bisa mendekati idealnya gitu ya. Nah, saya punya pengalaman jadi bisa cerita tuh mengenai masjid ya. Nah saya ini Pak mau coba berdalam gitu Pak. Berarti kan memang dalam sebuah pengelolaan masjid atau kami di Marbot gitu ya Pak. Peran dari manajemen untuk tetap mantau itu juga sangat penting ya Pak untuk kondusivitas si keadaan masjidnya itu sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Ya itu saya kan waktu itu ada di manajemen. Pengurusnya juga teman-teman saya. Ya. Jadi saya panggil semua. Saya cerita, ini perasaan saya kok masjid di sini kok begini. Ada yang salah nih. Di luar masjid banyak orang-orang yang kemampuan Islamnya masih sedang ke bawah. Dan itu yang paling banyak sebenarnya. Nah kalau Anda treatmentnya gini, saya udah dengar dari mereka. Mereka nggak mau masuk masjid, dia bilang. Karena aturannya gini, harus begini, harus begini, harus begini. Gitu. Nah, sehingga akhirnya kalau Anda teruskan, jadi eksklusif nih. Isinya orang-orang yang nilai 8 ke atas semua. Yang 8 ke bawah, 7 ke bawah. Karena tadi, oh ini bukan komunitas saya. Akhirnya dia cari masjid yang lain atau sholat sendiri. Atau nggak sholat bahkan gitu ya. Itu kan sayang gitu loh. Pengalaman saya tuh. Padahal juga ini ya Pak, misal masjidnya itu makmur, dapat merangkul banyak jamaah, kegiatannya juga aktif gitu. Itu dampaknya entah langsung atau tidak langsung juga ke perusahaan gitu ya Pak. Betul. Nah jadi itu salah satu yang saya lihat. Nah caranya gimana? Ya pertama pahami dulu tujuan masjid ini apa. Gitu ya. Pahami dulu. Jadi pengurus masjid harus paham dulu. Kita mendirikan masjid ini untuk apa sih? Gitu ya. Udah kan? Udah tahu. Ya. Kemudian kita survei. Ya. Jamaah-jamaah ini persepsinya apa? Gitu ya. Terhadap masjid ini. Ya. Yang disurvei jangan hanya yang udah rajin ke masjid. Bisa salah itu. Survei teman-teman yang jarang ke masjid, ya, dia ngomong apa? Pengennya gimana ke masjid Pak ya? Kenapa dia yang jarang ke masjid? Mungkin jangan-jangan dia pengen tapi kok kelihatannya nggak cocok nih. Gitu. Nah itu yang saya bilang kemampuan mendengar, gitu. Menggali kepada customer kita. Tapi tolong surveinya tidak hanya ke orang-orang yang udah masuk masjid. Orang-orang yang udah masuk masjid perlu disurvei. Kita tanya kelebihannya apa sih kok Anda rajin banget. Ada nggak yang perlu diimprove gitu ya. Kemudian Anda harus survei yang lebih dalam ya. Lebih banyak adalah orang-orang yang jarang-jarang ke masjid. Yang cuma Jumatan gitu ya. Atau bahkan nggak ke masjid tapi kita tahu dia Islam gitu. Gitu. Nah dari situ itu kan yang saya bilang tadi. Saya mendekati, ngobrol dengan semua pihak, jadi bisa paham. Oh ternyata masjid ini
Saya nggak bicara Masjid Astra aja. Ya. Dimanapun ya Marbot ini bisa memahami nanti, oh ternyata harapan yang udah masuk masjid yang rajin ini, yang belum masuk masjid, yang Islam nih ya, tapi padahal deket gitu ya, tapi nggak jarang ke sini gitu ya, atau bahkan nggak pernah, itu persepsinya apa? Kemudian harapan mereka apa? Gitu. Nah dari situ banyak Kaiseng yang perlu diperbaiki. Pak, suara-suara langsung ya Pak dari jamaah-jamaah tadi kenapa belum mau ke masjidnya malah justru kita tahu mana yang Islam yang bisa kita survei yang sudah masuk dan belum atau saya sekali gitu. Nah itu gali pendapat mereka, pendapat positifnya, pendapat negatifnya, harapannya apa. Itu paling gampang nyari ide Kaiseng begitu. Yang simpel-simpel gitu simpel dulu ya Pak. Jangan yang rumit-rumit lah. Tapi kan prinsip dasarnya kan sama ya tadi ya. Di perusahaan juga waktu saya masuk saya keliling kan untuk mendapatkan semua informasi, baik yang bagus maupun tidak bagus gitu ya. Kemudian harapan mereka apa gitu ya. Nah, masjid bisa melakukan itu. Ya, saya yakin gitu. Saya pernah cita-cita tuh pengen masuk organisasi di Indonesia ini kan ada Dewan Masjid. Dewan Masjid Dewan Masjid Indonesia. Nah itu kan formal ya. Nah itu pimpinannya juga bagus-bagus. Saya pernah kepikiran saya pengen loh masuk ke situ karena saya rasakan masjid-masjid di Jakarta di Indonesia bervariasi banget pendekatannya. Kemudian banyak masjid yang jadi eksklusif gitu ya. Jadi nggak mengundang orang yang levelnya masih rendah, menengah untuk lebih baik gitu ya. Nah, jadi pernah kepikiran tuh saya mau cari siapa nih cara masuknya gimana. Karena saya mau memperbaiki itu. Itu cita-cita saya itu dulu. Dan memang kalau kita punya istilah profesional Muslim Astra tuh Pak di Yayasan Astra itu, dan memang rasanya kalau para profesional itu dengan pengalamannya, dengan pemahamannya gitu, mau urun rembuk gitu ya dalam pengelolaan masjid, rasanya masjid tadi jadi lebih sejuk untuk semua kalangan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, menurut saya kalau bicara masjid itu kaitannya dengan Kaiseng ya. Banyak yang bisa nanti ya kalau Anda lakukan gitu ya. Ke orang-orang tadi nanti banyak deh ide-ide. Suara jamaah ya Pak, gitu, suara jamaah. Apalagi kalau misal kita bawa juga ke ranah yang PDCA tadi Pak dalam pembuatan program-programnya gitu ya. Setelah dikumpulin, idenya masuk, ini banyak nih isu yang harus kita perbaiki, tapi mungkin bertahap. Yang 1, 2 dulu, ya. Tapi harus dipastikan jalannya, implementasinya. Itu PDCA tadi. Kan plan, do, check. Harus jalan ceknya. Kemudian baru dia adjust lagi action. Gitu. Karena kalau di perusahaan itu kan rata-rata kan marbotnya itu adalah karyawan gitu ya Pak. Sehingga ya mereka bekerja juga, ngurusin masjid juga, ekstrakurikulernya gitu. Sehingga ya khususnya di grup Astra mereka juga sudah familiar gitu ya Pak dengan prinsip Kaiseng maupun yang PDCA gitu ya. Nah, jangan sampai di perusahaan Astra, di Yayasan Astra, Kaiseng improvement itu bagus-bagus, tapi di masjid nggak nyampe. Padahal orangnya sama juga kan, yang ngurusin sama juga kan, orang Astra juga kan. Gitu. Iya. Dan bisa memfasilitasi apa ya istilahnya bekerja dan beribadah gitu ya Pak ya di masjid. Benar. Nah di IAA juga itu ya, jadi saya jadi agak iklan nih Pak. Ada program Amalia Astra Awards nih Pak gitu. Nah jadi itu memang program kita untuk mengapresiasi masjid dan musola pengelolaannya yang ada di grup Astra gitu. Ada berapa banyak? Kalau yang udah masuk ke kita itu ada sekitar 300-an masjid musola itu Pak yang gitu yang di site. Yang mau ikut. Tapi sebenarnya populasinya berapa banyak? Nah kalau di populasi itu cukup banyak gitu. Ada 600-an masjid musola gitu. Dan itu kalau bisa terkelola dengan baik, terhubung dengan manajemennya, program-programnya juga ramah untuk semua karyawan tadi Pak ya. Betul. Gitu.
Tadi kita sudah diskusi banyak tentang Kaisengnya, tentang PDCA-nya, baik di perusahaan maupun untuk ke masjid juga ternyata aplikatif juga Pak ya, bisa diterapkan gitu. Nah, kira-kira dengan pengalaman Bapak nih Pak, pesan untuk generasi muda gitu ya, teman-teman yang masih muda, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan? Boleh ya izin sebelum itu. Boleh Pak. Karena tadi saya rasa saya belum bicara cukup untuk Yayasan Dharma Bakti. Oh iya. Tadi kebanyakan perusahaan. Nah jadi kan tahun April yang lalu saya diminta sebagai ketua YDBA kan. Nah ya bagi saya ini apresiasi dari BOD Astra menunjuk saya sebagai ketua gitu ya. Nah seperti kebiasaan saya itu saya datengin satu-satu stakeholdernya. Yang tadi saya bilang beberapa BOD, hampir semua BOD lah, gitu ya, Astra ya. Kemudian saya pelajari kira-kira konsumen kita siapa sih, kan UMKM kita betul. bina. Kemudian harapan mereka apa sih, sambil menyelam minum air lah saya gitu ya. Kemudian saya melihat YDBA ini apa yang jadi kekuatan dia. Ya. Ternyata kekuatan dia adalah kualitas pembinaan. Itu sangat bagus sekali. Ya. Jadi mulai dari pendampingan, jadi dikawal benar UMKM tadi ya Pak. sampai maju. Kemudian rapi. Ya, rapi artinya prosesnya itu, pembinaannya itu ya hampir nilainya 9. Kemudian PDCA-nya. Itu bagus banget. Jadi Astra banget lah secara quality gitu ya. Nah itu kelebihannya. Tapi kan zaman berubah. Ya. Kemudian juga tuntutan juga berubah. Berarti kekuatan yang ada harus kita pertahankan bahkan ditingkatkan. Tetapi kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi hari ini dan 5-10 tahun ke depan. Gitu ya. Nah jadi berdasarkan itu kemarin saya ada pre-planning cycle di YDBA untuk diskusi kira-kira yang udah kuat apa, yang perlu kita jagain, apa yang perlu diimprove, dan isu-isu baru apa supaya YDBA ini tetap up to date dengan zamannya. Gitu. Nah contoh, ini salah satu aja, sebenarnya banyak gitu ya. Contoh, saya minta data, itu hari ini UMKM yang kita bina, ownernya umurnya berapa? Gitu. Ya. Ternyata hampir semua di atas 45 tahun. Nah, inilah yang jadi ini kita kan hari ini. Tetapi kalau kita tidak punya laboratorium yang membina UMKM, ownernya anak muda, orang-orang YDBA nanti ahli membina orang tua gitu ya. Padahal 5-10 tahun lagi ya, yang muda-muda hari inilah yang menjadi pemimpin ya di UMKM kan. Nah jadi akhirnya kita diskusi gimana supaya orang YDBA yang membina UMKM ini juga terbiasa ngerti caranya membina UMKM yang anak-anak muda ini gitu. Supaya kasarnya YDBA jangan jadi usang gitu. Ya karena dia nggak pernah berhubungan dengan yang muda-muda, ya kan beda ya anak muda. Ya, semangatnya, cara ngomongnya, cara ngajarinnya, pendekatannya beda banget. Ya sama lah, saya juga punya anak gitu. Itu cara komunikasi kita dengan orang tua kita zaman dulu, dengan saya dengan anak saya itu nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Mereka punya dunianya sendiri. Nah akhirnya kemarin kita diskusi, ya udah kita akan semacam ada pilot project pembinaan UMKM untuk yang ownernya di bawah 30 tahun. Nah itu akan membuat orang YDBA itu berpikir ya pendekatannya gimana, kurikulumnya. Nah supaya dia tetap eksis. Nanti kan berjalannya waktu orang-orang ini kan yang akan ke depan kan pemilik UMKM.
Itu contoh salah satu aja sih yang kita lakukan itu. Dari hasil diskusi datang ke sana kemari kita pikirkan, oh iya ya, kalau hari ini kita terus hanya bermain dengan orang di atas 45, jangan-jangan kita nggak tahu nih caranya membina yang muda-muda gitu ya. Dan apa yang terjadi sama anak muda ini gitu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi saya bilang jangan sampai YDBA ini jadi usang gitu ya. Jadi nggak ngerti nanti 5-10 tahun kan datang tuh yang muda-muda itu. Nggak ngerti Bingung mau diapain nih. cara pendekatannya kok diginiin salah, ini salah gitu ya. Pak, saya jadi penasaran ini nih Pak. Pertama saya ucapan terima kasih juga untuk YDBA karena kita pernah kolaborasi di acara ini Pak, pas Ramadan kemarin, terus juga untuk AC, teknisi AC-nya juga dari kita, nah itu kita ucapkan terima kasih. Nah berikutnya saya penasaran nih Pak, ada ini nggak sih Pak, perbedaan dalam ngurusin perusahaan tadi yang Bapak cerita dengan ngurusin yayasan gitu atau khususnya YDBA nih gitu? Bagi saya nggak ada bedanya, karena memang pendekatan saya mengelola YDBA, yayasan ini dengan cara metode kalau ada perbaikan, komunikasi, semuanya cara perusahaan. Gitu ya. Ya, saya kan pengen juga dong yayasan di Astra ini jauh lebih maju gitu ya. Sekarang udah bagus, ya. Tapi kan ada yang bisa kita buat lagi yang lebih bagus lagi tadi, make it better itu, gitu ya. Nah, jadi saya mengelolanya hampir nggak ada bedanya. Dengan seperti Bapak ngelola perusahaan sebelumnya ya Pak? KPI-nya aja beda. Kalau dulu di perusahaan pasti ada profit, itu bobotnya paling gede. Ya. Tapi kalau di yayasan kita punya KPI ada 5 atau 6 yang gede-gedeannya. Dan itu juga direview tiap bulan oleh Ibu Tif. Pembina tadi ya Iya, pembina, ketua pembina itu tiap bulan. Sama aja. Dulu juga di perusahaan, di IC-nya tiap bulan juga nongkrongin lihat ini, ada masalah apa, isunya apa, kenapa nggak nyampe. Sama. Berarti memang kultur Astra itu mau di perusahaan atau yayasan sama Pak ya yang diterapkan. Cuma bedanya itu kalau KPI-nya aja. Kalau di yayasan KPI-nya apa, kalau di perusahaan ya lebih banyak ke profit dan ke customer dan lain sebagainya. Tapi kan yayasan punya customer. Kalau YDBA ya UMKM tadi gitu. Selama megang YDBA pernah atau udah ketemu pengalaman yang unik nggak Pak? Ya, saya kan baru April ya. Jadi 4 bulan lah. Jadi sebenarnya pengalaman uniknya lebih ke saya coba gali tadi. Ya, masukan dari seluruh pihak di luar YDBA sehingga saya mudah memahami harapan orang apa sih yang udah bagus, apa sih yang masih bisa diperbaiki apa gitu ya. Kemudian pengalaman lainnya lagi ya diskusi internal di YDBA. Nah, dari situ pengalaman uniknya yaitu saya punya pemikiran apa yang harus bisa kita perbaiki ke depannya sehingga YDBA ini tetap menjadi the best lah ya, the best pembina UMKM di Indonesia gitu ya. Ada ini nggak Pak, salah satu contoh bentuk pembinaan untuk teman-teman UMKM tadi seperti apa yang YDBA lakukan Pak? Sebenarnya apa yang dilakukan YDBA itu secara kualitas udah bagus banget. Ya. Jadi dia membina itu kan harus berhasil ya membina. Mandiri artinya gitu UMKM itu harus mandiri satu saatnya. Nah, yang saya sangat appreciate sebelum kita membina, kita asesmen dulu UMKM. Nah, dari asesmen ini kita bisa memperkirakan ini akan mandiri berhasil atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita yakin berdasarkan asesmen itu akan mandiri atau berhasil, kita masuk, kita bina. Tapi kalau enggak, kita enggak segan-segan, enggak jadi masuk. Karena
kita nggak mau capek-capek tapi nggak ada hasil. Masih banyak yang membutuhkan kita gitu ya. Lebih baik kita ngurusin yang punya prospek berhasil gitu ya. Nah dari asesmen ke gambar itu mana kira-kira yang berpotensi berhasil, potensi berhasil dan yang berat nih kan gitu. Nah asesmennya ada tuh caranya. Gitu. Nah setelah misalnya oke, kita masuk bina nih sekelompok UMKM ada 50 UMKM misalnya. Nah di situ kita sifatnya pendampingan. Jadi bukan pembinaan seperti datang dan pergi. Misalnya datang kasih training, kemudian balik lagi pergi tinggalin. Kemudian datang kasih bantuan apa, kemudian pergi. Kalau di YDBA ini bagusnya YDBA, mereka mendampingi. Jadi misalnya kita ada di Banyuwangi gitu ya. Kita buka cabang di situ. Kita taruh orang-orang kita di situ. Sehingga setiap hari dia ada bersama UMKM. Jadi orang kita bukan di Jakarta. Itu di mendampingi Jakarta, itu ya Pak? Iya, semua UMKM. Nah jadi kekuatannya itu di pendampingannya. Jadi nggak pergi pulang. Tapi ada selalu di UMKM. Jadi semua masalah yang dihadapi itu bisa dituntaskan. Kalau ada orang kita kan bisa cari solusi kan kemana-mana kan. Gitu. Kemudian dalam membina juga kita melihat secara ekosistem. Jadi bukan kasih training, kasih ini enggak. Jadi misalnya di Banyuwangi di daerah itu kita petakan dulu ekosistemnya. Di titik-titik mana kelemahannya. Oh ternyata marketnya yang belum tersedia. Oh ternyata kemampuan teknis UMKM kita yang masih lemah gitu ya. Nah dari peta itu barulah kita bikin action plan untuk memperbaiki seluruh proses mulai dari misalnya raw materialnya sampai dengan marketnya. Kalau marketnya kita temukan di ekosistem itu market belum ada nih. Kemudian kita cari off-taker istilahnya itu ya. Calon pembeli yang besar-besar gitu ya. Ya dengan modal nama Astra pastilah mereka welcome gitu. Misalnya Astra datang ke pasti welcome lah dia lihat oh Astra nih mau datang. Kita diskusi sama ini kita punya UMKM. Dia menghasilkan jahe misalnya. Nah, jahe ini kesulitan mencari pembeli karena kita akan improve quality-nya gitu ya. Nah, biasanya kalau improve quality kalau pembelinya bukan yang level tertentu, harganya masih murah gitu ya. Tetap aja nggak nendang gitu ya. Nah, tapi kalau kita masuk ke perusahaan yang level quality-nya yang diminta itu tinggi, dia berani beli dengan harga yang bagus ya Pak. Nah kemudian kita ngomong, tolong dong kembangkan UMKM kita sama-sama yuk. Anda kasih tahu standarnya gimana yang dibutuhkan. Kemudian delivery-nya gimana. Kebutuhannya berapa banyak segala macam. Nah artinya Astra dengan modal Astra gampang gitu ya, mencarikan ini. Ya nggak gampang lah, tapi jauh lebih mudah lah gitu ya. Dibanding kalau UMKM datang nih ke perusahaan, gitu ya Pak. dibilang lo siapa? Tapi kalau Astra yang datang di belakang kita banyak UMKM kan. Ya. Berarti yang saya lihat gitu ya Pak, untuk pembinaannya tidak hanya pembinaan dalam bisnisnya itu sendiri, tapi diperbaiki ekosistemnya gitu, pendukungnya secara keseluruhan. Jadi kita membina UMKM kalau targetnya mandiri dan berhasil. Jadi kita kan diajarin di Astra kan memang ngelihatnya secara komprehensif kan. Nah setelah melihat kita punya pemahaman, oh ini udah cukup kuat nih, yang ini cukup kuat, ini cukup kuat. Nah yang ini yang masih lemah nih, ya kita fokus di hal-hal yang masih lemah. Gitu. Nah tapi
kuncinya sebenarnya asesmen itu yang di awal tadi adalah meninjau, melihat karakter pemilik. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teknis semuanya cariin pembeli mungkin kita mudah-mudahan bisa. Gitu. Tapi pertanyaannya orang-orang ini bisa berubah nggak untuk maju? Gitu ya. Nah jadi biasanya yang sukses itu asesmennya lulus itu punya 4 karakter utama sih. Apa tuh Pak? Pertama, ownernya itu mau berubah. Karena kalau dia nggak mau berubah, oh yang dulu udah bagus kok hasilnya bisa hidup kok. Gitu. Ya berarti susah nih. Nggak berkembang yang model begini ya Pak? Nggak akan apa dia lakukan itu apapun yang kita. Nah yang kedua, karena kita nggak bisa ya membina UMKM ini satu nggak bisa. Kita harus dalam satu kelompok. Ya. Bisa 30, 40, 50, bahkan 70. Nah, yang kedua, yang pertama mau berubah, karakter ya. Kedua, mau berbagi. Jadi waktu kita bikin kelompok itu, kalau orang-orangnya mau berbagi, dia guyup nih. Oh, gitu. Oke. Guyup gitu ya, saling bantu gitu ya. Dan itu kan kerjaan kita nggak berat ya kalau dia udah persatuannya kuat gitu ya. Tapi persatuan yang positif ya, saling bantu. Nah itu yang kedua. Jadi mau berbagi. Nah yang ketiga kan kita kasih pembinaan supaya dia naik kelas kan. Kemudian kita cariin pasar. Ya. Nah pada saat dia masuk ke perusahaan-perusahaan besar, itu kan dia harus komit ya, nah, dengan QCDM-nya calon pembeli ini. Nah, QCDM baik yang customer-nya yang baru ataupun yang lama. Kan banyak juga UMKM itu contoh lele gitu ya. Pokoknya dia ternak lele aja, nanti setelah itu dijual. Padahal warung-warung lele mungkin dia punya standar. 1 kilo itu isinya harus sekian. Kalau enggak kan yang satu gede, yang satu kecil. Dia udah punya standar. Oh, iya. Walaupun warung lele. Nah, kadang-kadang nih peternak lele nggak ngerti. Yang penting ternak aja gitu ternak ya. aja jual. Gitu. Padahal requirement customer-nya ada. Nah, jadi si UMKM ini harus komit. Ya, supaya dia bisa jual ke pembeli ini. Nah, itu mungkin sekali 2 kali oke. Ya. Tapi yang keempat konsisten nggak? Nah itu yang paling penting Pak ya. Terakhir konsisten. Kan tadi udah naik kelas dia udah sesuaikan dengan kebutuhan pasarnya ya. Perusahaan besar atau customer dia yang sekarang gitu udah cocok nih. Cuman pertanyaannya itu bertahan sekali 2 kali atau seterusnya. Nah itu karakter terakhir itu konsisten. Konsisten ya. Gitu. Jadi, dari kita jadi dapat pandangan baru karena kita bina teknisi AC tadi Pak yang dasarnya juga UMKM yang mungkin dari kita bisnisnya aja nih gitu. Ternyata memang support system dari ekosistem itu harus dukung juga Pak ya. Jadi yang pertama karakter orangnya harus bisa kita kembangkan. Kemudian kedua kita ngelihat ekosistem. Ya. Kemudian kita mendampingi. Jadi enggak datang dan pergi gitu. Kita selalu ada di samping mereka sampai mereka mandiri ya. Gitu. Kemudian tadi kalau ada kesulitan segala macam ya kita bantuin. Supaya secara ekosistem ini semua mendukung. Gitu. Nah itu kira-kira yang paling penting ya. Jadi roda perekonomiannya mereka juga bergerak ya Pak ya. Kita kan tujuannya memang mau ngerubah kan, bukan sekali untuk kasih mempertahankan yang ada hari ini kan, merubah lebih baik. Nah ini KSN juga. Balik ke yang awal tadi ya Pak, KSN bisa make it diterapkan. better, ya. Gitu.
Oke Pak Sam, menarik banget gitu ya untuk pembinaan yang ada di YDBA gitu. Nah, saya kayaknya balik ke pertanyaan yang tadi Pak. Silakan. Apa nih di penghujung sharing kita Pak, pesan Ya. untuk generasi muda ataupun kalau di kita untuk profesional muslim yang ada di grup Astra, Ya. menurut Bapak gimana Pak? Profesional muslim berarti karyawan Astra ya. Ya. Jadi ya mungkin saya kurang tepat juga ya ngasih pesan-pesan kayaknya siapa gitu ya. Padahal ya saya kan biasa-biasa aja gitu ya. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman saya 33 tahun di Astra. Kalau Anda dimanapun, sekecil apapun pekerjaan Anda harus bisa memastikan pekerjaan Anda itu lebih baik dari sebelumnya. Sebelum Anda ada gitu ya. Jadi jangan kita kerja malah hasilnya lebih jelek Lebih buruk, dari iya. pendahulu kita gitu ya. Atau ya segitu-segitu aja, nggak naik, nggak turun juga gitu ya. Ya menurut saya agak berat kalau kondisinya itu. Nah, tadi saya udah cerita gimana caranya membuat itu lebih baik. Dengerin ya sekeliling, belajar permasalahannya apa. Nah, kemudian setelah ditemukan ya initiate untuk memperbaiki. Jadi pesan saya, sekecil apapun posisi kita fokus saja, tapi pastikan Anda lebih baik dari yang sebelumnya. Gitu ya. Itu aja, nggak usah lebih baiknya 2 kali lipat, nggak usah. Kalau 2 kali lipat, alhamdulillah kan gitu ya. Tapi kalau lebih baiknya 10-15%, alhamdulillah udah. Gitu. Yang penting kita jalanin, ya. Jadi kalau untuk anak-anak muda nih, yang anak-anak muslim, anak muda muslim di Astra ini, saya pesan itu. Jadi apa perbaikan yang bisa Anda berikan di area yang di bawah kontrol Anda gitu ya. Gitu. Nah, itu yang utama sih. Siap. Karena ini pengalaman juga kalau kita dilihat oleh manajemen, oh dia lebih baik nih. Itu gampang diingat manajemen itu. Kalau nggak ada perubahan gitu ya. Kalau turun gampang diingat juga, cuman gampang diingat untuk nggak. In a bad way ya Pak. Gitu. Tapi kalau mau diingat ya dalam artian positif, memang mau nggak mau Anda harus lebih baik dari yang orang sebelumnya gitu ya. Itu yang membuat Anda tanpa dicatat ingat tuh bos-bos Anda gitu ya. Nah kalau udah begitu udah gampang, karena dengan begitu Anda udah eye catching gitu ya di mata manajemen, karena hal yang positif. Anda bisa memperbaiki apakah dia staff atau section head atau manager gitu ya. Kan manajemen itu ngelihat, oh dulu begini, sekarang begini, lebih baik ya. Kemudian inline dengan tujuan company, lebih baik ya. Kebayang kan kalau Astra nyari orang, pasti dicari yang begitu-gitu kan. Gak mau dong dia nyari orang, dia pegang gitu ya, turun atau nggak berubah gitu, ngapain juga kan gitu ya. Nah jadi kembali ke Kaiseng tadi ya, make it better lah, make it better lah. Nggak usah yang muluk-muluk gitu ya, tapi minimal Anda meninggalkan sesuatu gitu ya. Orang akan mudah melihat gitu ya, tanpa harus cerita ya. Nah makanya kita harus paham customer kita siapa, next proses kita siapa. Nah kalau next proses itu merasakan dengan adanya Anda lebih baik dari sebelumnya, nah itu udah dapet deh. Gitu. Jadi kembali ke tema hari ini ya, Kaiseng. Jadi jadilah orang yang lebih baik ya dari orang sebelumnya gitu ya. Nah caranya gimana ya, tadi galilah gitu ya, dari segala
pihak gitu ya. Kemudian deketin customer, next proses gitu, dengerin. Oh ternyata ya begini nih yang harus kita. Sama kayak masjid tadi kan saya bilang. Siapa sih customer masjid ini gitu ya. Kan bukan hanya orang yang itu aja. Mestinya ya. Harusnya masjid itu punya target. Ya, target yang nilai Islamnya udah tinggi, ya kita pertahankan. Ini kan yang bagus kan. Tetapi jangan lupa, jangan-jangan masih banyak. Saya yakin lebih banyak yang so-so gitu ya, keislamannya. Nah ini jadi target kita supaya dia juga masuk. Nah kalau dia udah masuk, kan kita meningkatkan keislamannya jauh lebih gampang. Daripada masuk aja belum, kita pengen meningkatkan, kan nggak mungkin kan, gitu ya. Nah jadi pesannya itu aja, make it better lah, gitu ya. Dimanapun Anda berada, terutama anak-anak muda ya, Muslim di Astra ini, ya selalu ngelihatnya itu. Kalau how to-nya, ya itu dibutuhkan step-step, ya. Bukan hanya strategi, tapi juga eksekusi PDCA-nya harus berjalan juga ya Pak. Gitu. Dan harus inline ya dengan tujuan organisasi dimanapun berada gitu. Perbaikannya itu harus inline dengan tujuan organisasi. Gitu. Siap. Oke, Pak Sam, rasanya itu obrolan kita hari ini ya cukup banyak dan inspiratif, baik untuk yang di perusahaan ataupun dalam pengelolaan masjid ya Pak. Kita ucapkan sekali lagi makasih. Nanti kalau di luar acara ini mampir-mampir boleh Pak. Ya, gitu. Siap. Saya izin tutup dulu Pak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe juga tentunya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.